Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Di materi Al-Islam kita kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang hadis Rasulullah, anjuran membaca basmalah. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu kerja keras dan juga teliti. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Di materi hadis kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hadis keutamaan membaca basmalah. Bagaimana bunyi hadisnya? Oke, Ustaz kasih contoh ya. Ya gulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Ustaz ulangi sekali lagi. Ya gulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, yang artinya, wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis tersebut mengajarkan kepada kita agar selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Kita itu bisa menikmati enaknya makanan, segarnya minuman, itu karena nikmat dari Allah. Maka kita harus mensyukurinya, nggak boleh kita mengkufurinya, karena itu adalah kewajiban seorang muslim. Nah, salah satu cara bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan berupa makanan dan minuman itu adalah dengan membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum kita makan atau sebelum kita minum, dan harusnya kita menggunakan tangan kanan seperti itu. Dan kita dianjurkan untuk mengambil makanan yang lebih dekat dari kita. Oke. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang akhlak mulia. Akhlak mulia apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah kerja keras. Kerja keras artinya melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Karena itu kerja keras merupakan salah satu akhlak yang baik yang harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap kita. Kerja keras ini, akhlak mulia berupa kerja keras ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya mengisi waktu hidupnya untuk beribadah kepada Allah saja, seperti itu ya. Jadi Rasulullah itu tidak hanya beribadah kepada Allah saja, tapi beliau juga bekerja keras dan juga berdakwah, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Perilaku bekerja keras itu merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap manusia, khususnya setiap muslim. Dan kita sebagai seorang pelajar, ketika kita ingin berhasil dalam meraih cita-cita kita, maka kita harus bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Dengan cara apa? Ya belajar, ya mempelajari pelajaran, ya membaca buku ini, membaca buku itu, dan banyak lagi, berlatih soal dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jadi atau istilahnya gitu, bertawakal kepada Allah, seperti itu ya. Yang kedua adalah teliti. Teliti artinya berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Jadi ketika kita mengerjakan tugas, kita harus teliti, nggak boleh sembrono, nggak boleh asal-asalan, seperti itu ya. Kenapa kita harus teliti? Karena kalau kita teliti, suatu pekerjaan itu akan bisa terlaksana dengan baik ketika kita teliti. Tapi kalau ketika kita asal-asalan, asal cepet, makin cepet gitu, ya nggak bisa seperti itu juga. Kenapa? Nanti bisa kacau hasil pekerjaan kita, nggak bisa rapi, nggak bisa baik, seperti itu. Dan hasilnya itu kadang sering mengecewakan. Oh iya, sifat teliti itu memiliki beberapa manfaat loh. Yang pertama itu bisa menghindarkan kita dari kesalahan dalam melakukan sesuatu, dalam menyelesaikan tugas atau menyelesaikan
pekerjaan rumah seperti itu. Yang kedua adalah terhindar dari sifat berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadi kita harus teliti agar manfaat dari teliti itu agar kita itu terhindar dari sifat buruk, sifat berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesempurnaan setiap pekerjaan. Jadi agar pekerjaan kita itu sempurna, kita harus teliti. Terus yang keempat, terhindar dari penyesalan akibat kegagalan. Ya, kalau tergesa-gesa pasti hasilnya itu bakal mengecewakan. Tapi kalau kita teliti, insya Allah hasilnya itu pasti akan baik, akan sempurna. Ya. Oke, yang selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang kisah keteladanan dari Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Di sini nama lengkap Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Mikil bin Yasir bin Madian bin Ibrahim. Beliau adalah salah satu utusan Allah atau Nabi Allah yang berdakwah di negeri Madiyah, di mana kaum negeri Madiyah itu adalah orang yang gemar berbuat kecurangan, licik dan tidak jujur. Salah satu contohnya adalah mereka gemar mengurangi timbangan dalam ketika berjual beli. Ketika jual beli mereka kaum negeri Madiyah itu sering curang dalam jual belinya, tidak jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-85 yang artinya Allah menjelaskan, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangi bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang yang beriman. Seruan Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam ini sedikit pun tidak mereka turuti. Mereka beranggapan merekalah yang paling benar, sedangkan Nabi Syuaib dianggap sebagai orang yang menyebabkan kegaduhan, yang menyebabkan kerusuhan di sana. Namun Nabi Syuaib tidak pernah putus asa, malah beliau bersemangat untuk terus mengajarkan Islam ini kepada kaum Madyan agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu beranggapan bahwa masyarakat Madyan itu selalu beranggapan bahwa ketika mereka mengurangi bobot timbangan, melakukan kecurangan dalam hal timbangan itu adalah merupakan salah satu kepandaian. Menurut mereka seperti itu. Itu adalah merupakan salah satu kepandaian atau keahlian dalam perdagangan, serta adalah bentuk keterampilan ketika mereka ingin mengambil sebuah keuntungan, padahal itu salah gitu. Kemudian Nabi Syuaib itu datang mengingatkan kepada mereka kaum Madyan tadi bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang tercela dan termasuk pencurian. Padahal udah diingatkan sama Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib itu sebenarnya cinta sama kaum Madyan itu. Makanya Nabi Syuaib itu mengingatkan kaum Madyan agar mereka tidak melakukan perbuatan tercela itu, melakukan pencurian tersebut. Agar apa? Ya, kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu terus-menerus, mencuri timbangan, terus mengurangi bobot dalam timbangan, terus berdusta ketika jual belinya, khawatirnya mereka akan mendapatkan azab dari Allah yang tidak dapat mereka hindari. Jadi sebagai nabi dan utusan Allah, Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam tentu tidak bosan-bosannya mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah sang pencipta alam semesta ini. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam itu menjelaskan bahwa ada siksa yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dan salah satu perbuatan yang mereka lakukan yaitu mencuri timbangan, kemudian berdusta ketika berjual beli, itu adalah salah satu perbuatan yang durhaka kepada Allah. Jadi kalau kalian diingatkan sama ayah atau bundanya tentang sebuah kebaikan, maka kalian tidak boleh mendurhakai mereka. Kenapa?
karena orang tua kalian itu sangat sayang sekali sama kalian. Jadi kalian itu nggak boleh menyelisih mereka. Oke? Itulah tadi kisah keteladanan yang bisa diambil dari Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam, yaitu Nabi Syuaib tidak pernah berputus asa. Justru beliau malah bersemangat untuk mengajarkan, untuk mendidik orang-orang kaum Madyan tadi agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini telah kita pelajari kisah keteladanan dari Nabi Syuaib yang tidak pernah berputus asa untuk mendakwahkan, untuk mengajak kepada kebaikan kepada kaum Madyan. Baik, tugas dari Ustadz mengirimkan voice note hafalan hadis keutamaan membaca basmalah beserta artinya kepada Ustadz. Dikirim ke nomornya Ustadz ya. Jazakumullah khairan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.